menjelaskan tadi bahwa untuk sholat tahiyatul masjid, kaitannya apakah ada sholat tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat sebelum sewaktu masuk masjid, bisa mengulang masjid, baik pada waktu Jumat maupun setiap masuk masjid. Itu pertama. Yang kedua, mohon maaf, di Jawa ini siapapun yang khotib selalu saya tanya, mungkin Pak Khotib ada kisah imamnya atau khotib ada. Kemudian beliau berpendapat kisah imam Pak Khotib monggo. Tapi saya namun berbeda bukan tanpa alasan. Mungkin Pak Khotib karena saya sudah mengucapkan imam. Khotib imam tetap di negeri Jawa tentunya rukun dan syaratnya sudah memenuhi. Kemudian bilangnya mencatat monggo kalau begitu. Jadi di Jawa ini ada yang kami pakai, ada yang di kiri. Kemudian berikutnya, tapi belum dijelaskan, perintah untuk sholat Jumat itu kan jam bagaimana untuk kaum hawa? Apakah ada perintah atau tidak di kaitan dengan sholat Jumat? Berikutnya yang terakhir, oke. Itu selalu membaca hamdalah pada waktu pertama. Kemudian berkata kepada Allah. Ada yang begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ada yang begini, ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih. Mana yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Pak, yang tahiyatul masjid, pribadi maksudnya? Tahiyatul masjid, apakah ada perintah tahiyatul masjid atau hanya sholat 2 rakaat? Itu perintahnya. Ini kan untuk biasanya 2 rakaat itu pada waktu masuk masjid kan namanya tahiyatul masjid. Ya. Itu maksudnya. Ya. Saya lupa hampir sama. Oke. Ya. Jadi dijelaskan kasus pertama itu ketika Jumatan itu mandi sakit. Gimana kalau dalam keadaan safar? Ketika safar apa mandi? Gimana nanti? Ya. Itu dua yang tadi dikatakan Hawa tadi. Ketika Jumatan itu dalil ini Jumat belum ditaksis atau tidak ada taksis bagi wanita. Pertanyaan saya, Jumatan bagi wanita itu azimah atau khusyuk? Ya. Itu Pak. Matur nuwun. Jadi Nabi menyuruh sholat 2 rakaat tadi Pak, itu sebetulnya adalah sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyah Jumat. Jadi kalau datang awal ya sholat 2 rakaat tok, sholat tahiyatul masjid itu. Lah kalau masih ada waktu, sholat semampunya. Lah kalau ketika terlambat, tetaplah sholatlah 2 rakaat. Maksudnya itu Pak. Jadi sholat tahiyatul masjid. Berarti kalau melihat ritualnya sholat Jumatnya Nabi, tidak ada qobliyah. Tidak ada qobliyah. Yang ada ba'diyahnya 4 atau 2, tapi nanti belum saya bacakan dalilnya yang itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ustadznya tadi, khotibnya tadi itu kan ditanya, boleh Pak ditanya, tapi selain ditanya kita sudah bisa menilai khotib itu Pak. Khotib itu memang bagus dan pengetahuannya luas ya. Kemudian tapi bacaannya kok kurang. Maka sebaiknya takmir langsung menentukan saja. Ustadz nyuwun sewu, nanti sudah kami sediakan untuk imamnya. Panjenengan nanti hanya khutbah saja. Karena ini ada pro kontra Pak. Kalau yang sudah diketahui bahwa seorang yang bagus pemahaman agamanya, faqih itu ya, faqih itu kan
Nomor 2, lek podo apike maca Quran kan sing fakih terhadap agama, kan gitu ya. Maka bagaimana kalau itu yang satunya itu imamnya khusus, bacanya bagus, yang khutbah, yang khotibnya itu memang bacanya ya bagus, pengetahuannya ya bagus. Lek panjenengan mestinya ya milih sak imame, sak khotibe. Mergane apa? Makanya di GSI itu sudah ada jadwal khotib-khotib tertentu itu sak imamnya. Contohnya misalnya khotibnya Ustadz Barid. Ustadz Barid itu kan bacanya bagus, maka mesti Ustadz Barid ya khotbah ya imam. Tapi kalau misalnya panjenengan sudah tahu khotib ini memang pinter, tapi bacaannya kurang, nah, ngaten bagi. Sing ketiga apa? Perempuan. Nah, itu adalah pertemuan pertama tentang bab sholatul jumu'ah. Yaitu apa? Al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin illa. Kecuali apa? As-sobiyyu, anak-anak. Kemudian al-mar'atu wong wedok wal maridu. Kemudian apa? Mamlukun, abdun mamlukun, napa budak. Sing gak wajib Jumatan itu berarti siapa? Anak-anak, perempuan, kemudian orang sakit, kemudian budak. Kemudian saya lengkapi kemarin hadisnya yang mengandung orang yang sedang safar. Berarti ono 5 orang yang sedang safar, gitu ya. Lah, tapi untuk orang safar ini, Pak, kalau dia itu hadir di masjid dan waktu dilaksanakannya sholat Jumat, ya wajib sholat Jumat. Nggak boleh wong-wong bodoh sholat Jumat dan sholat zuhur gak karepe dhewe kan itu. Berarti berlaku apa? Azimah. Nggih, berlaku azimah. Bagaimana perempuan itu kan gak wajib sholat Jumat, tapi dia ikut sholat Jumat. Bagaimana itu? Azimah, Pak. Azimah artinya apa? Dia mengikuti, menjalankan kewajibannya orang laki-laki. Terus bagaimana? Ada yang ngomong begini, tapi salah ya. Loh, wanita itu kan gak wajib sholat Jumatan. Berarti mari sholat Jumatan, wong wedok tetap sholat zuhur. Mergane sholat Jumat itu gak wajib, jadi sunah bagi wong wedok. Kita bisa membantah siapa yang menghukumi sholat Jumat itu sunnah. Tidak ada. Lah kalau orang perempuan itu sholat Jumat, bukan sholat sunnah dia. Dia menjalankan sholat wajib. Dan dia tidak perlu mengganti sholat zuhur. Jadi kembali ke hukum asal, kalau memang wanita tidak Jumatan, ya sholat zuhur. Anak kecil sih belajar sholat, ya sholat zuhur. Kemudian orang sakit, ya sholat zuhur. Artinya kembali ke hukum asal. Begitu ya. Jadi kalau perempuan Jumatan bagaimana? Ya nggak apa-apa. Coba kalau panjenengan datang ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, waktunya waktu haji. Orang-orang perempuan pada datang ke masjid waktu hari Jumat. Banyak juga yang sholat Jumat. Ya, maka kalau wanita itu datang ke masjid ikut sholat Jumat, ya sudah, dia mengikuti sholat Jumat, tidak perlu nanti ganti sholat zuhur. Itu tetap azimah. Ya, artinya bukan rukhsah, Ngaten Pak nggih. Saya kira cukup ini apa? Untuk bacaan khotib. Nggih. Baca hamba saya bertakwa. Begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa taqullaha. Ada yang jangan mengenal ittaqullaha wa taqullaha. Nggih, sami mawon, Pak. Karena kalau yang itu hanya surat yang berbeda mboten mawon nggih. Kalau An-Nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi niku nggih. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang Al-Ahzab napa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lah kalau misalnya enggak maca ayat niku blas, cuma ittaqullah
ittaqullah haqqa tuqatih. Gitu tok misalnya, kan nggak baca ayat. Harus ada nanti di dalam ulasannya itu ayat yang dibaca. Karena paling tidak harus ada ayat yang dibaca. Kan ngerti nggih? Nah, termasuk kadang-kadang orang itu mengkhususkan baca Al-Qur'an itu ketika mau doa. Ya, qala Allah Ta'ala, kemudian membaca surat Wal Asri. Kan ngerti nggih? Habis itu langsung pokoknya harus singkat doa. Nanti ada aturan-aturan khotib itu, okay. Jadi memang bentuk lafadznya dalam Al-Quran beda-beda. Ada yang ya ayuhan nasut taku, ada yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Menyapanya pun beda-beda. Fa ya ibadallah, ya ayuhan nas, ada lagi apa? Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Itu hanya sapaan. Boleh-boleh saja yang manapun itu nggih. Saya kira demikian, insya Allah bab Jumat kurang satu pertemuan lagi Pak ini. Pak Heru, kurang satu pertemuan ini tidak cukup ini ternyata untuk pertemuan ini tidak selesai ya. Jadi nanti masih ada lanjutannya tentang sholatul Jumu'ah. Intinya untuk jamaah ketika doa tidak usah mengucapkan amin dan tidak usah angkat tangan, dan juga dianjurkan segera datang. Kalau terlambat, khotib sudah di atas mimbar, tetap sholat 2 rakaat. Ini inti daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dan beberapa tambahan dari fatwa-fatwa tarjih. Itu ya. Kita tutup atau saya kembalikan kepada MC. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.